Cerita dimulai dengan sebuah rekaman kamera yang ditemukan oleh pihak berwenang setelah sekelompok penyelidik paranormal menghilang tanpa jejak. Tidak ada mayat, tidak ada saksi, hanya rekaman yang mereka tinggalkan. Oh my god, guys. Bikin kepala saya menggeleng-geleng, guys. Rekaman itulah yang menjadi film ini. Tim investigasi ini adalah sekelompok pemburu hantu yang sering mengunjungi tempat-tempat angker untuk mencari bukti aktivitas paranormal. Channel mereka cukup populer, dan kali ini mereka ingin membuat episode terbesar mereka. Target mereka adalah sebuah rumah tua yang dikenal masyarakat sekitar sebagai haunted grounds. Rumah ini memiliki reputasi yang sangat menyeramkan. Bertahun-tahun lalu, rumah tersebut pernah menjadi lokasi berbagai tragedi misterius. Ada laporan tentang pembunuhan, orang yang kerasukan, hingga penghuni yang tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Karena itu, rumah tersebut akhirnya ditinggalkan dan tidak pernah dihuni lagi, tapi justru itulah yang membuat tim ini tertarik. Malam itu mereka datang membawa kamera night vision, perekam suara, dan berbagai alat pendeteksi aktivitas paranormal. Awalnya suasana terasa santai. Mereka bahkan bercanda di depan kamera, mengatakan bahwa ini mungkin hanya rumah tua biasa dengan cerita yang dilebih-lebihkan. Mereka membuka pintu rumah itu dan masuk ke dalam. Begitu mereka melangkah ke dalam, suasana langsung terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dan bau lembab memenuhi setiap ruangan. Dindingnya penuh noda tua, sementara lantainya berderit setiap kali mereka melangkah. Namun semuanya masih terlihat normal. Mereka mulai menjelajahi rumah itu satu persatu ruangan. Kamera terus merekam setiap sudut gelap, berharap menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Beberapa menit pertama, tidak terjadi apa-apa, sampai akhirnya salah satu dari mereka mendengar sesuatu. Sebuah suara langkah kaki. Masalahnya, suara itu berasal dari lantai atas, padahal mereka semua berada di lantai bawah. Mereka saling berpandangan. Awalnya mereka mengira mungkin ada hewan liar yang masuk ke rumah itu. Tapi ketika mereka mengarahkan kamera ke tangga, suara itu berhenti. Mereka memutuskan untuk naik ke atas. Setiap langkah terasa semakin menegangkan. Tangga kayu tua itu berderit keras di bawah kaki mereka. Kamera night vision menangkap lorong panjang yang gelap, dengan pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Dan saat mereka berjalan menyusuri lorong itu, salah satu pintu tiba-tiba terbuka sendiri, tidak ada yang menyentuhnya. Mereka langsung panik, tapi masih mencoba berpikir logis. Mungkin hanya angin atau struktur bangunan yang sudah tua. Namun kejadian aneh tidak berhenti di situ. Lampu senter mulai berkedip tanpa alasan. Kamera mereka sesekali menangkap bayangan yang bergerak cepat di ujung lorong. Dan salah satu anggota tim mulai merasa seperti sedang diawasi. Perasaan itu semakin kuat ketika mereka menemukan sebuah ruangan aneh di ujung rumah. Di dalam ruangan itu, dindingnya dipenuhi simbol-simbol yang terlihat seperti bekas ritual. Di lantai terdapat noda gelap yang tampak seperti darah lama yang sudah mengering. Suasana berubah total. Bercanda yang sebelumnya terdengar di kamera sekarang hilang, digantikan oleh ketegangan dan rasa takut yang semakin nyata. Dan dari sinilah semuanya mulai benar-benar mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai bawah, seperti sesuatu dijatuhkan dengan paksa. Mereka berlari turun untuk memeriksa, tapi ruang tamu yang tadi mereka tinggalkan sekarang terlihat berbeda. Beberapa benda sudah berpindah tempat, seolah ada seseorang yang baru saja berjalan di sana. Padahal rumah itu seharusnya kosong. Ketika mereka mencoba keluar dari rumah itu untuk menenangkan diri, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pintu utama tidak bisa dibuka. Mereka mencoba memutar gagangnya berkali-kali, bahkan mendorongnya dengan kuat. Tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Seakan-akan rumah itu tidak ingin mereka pergi. Kepanikan mulai muncul. Situasi semakin buruk ketika salah satu anggota tim tiba-tiba menghilang.
Beberapa menit sebelumnya dia masih berjalan bersama mereka, tapi sekarang dia benar-benar hilang. Mereka memanggil namanya berulang kali, menyusuri setiap ruangan sambil membawa kamera, lalu kamera menangkap sesuatu. Sebuah sosok berdiri di ujung lorong, bentuknya seperti manusia, tapi gerakannya aneh. Terlalu cepat, terlalu tidak alami. Dan sebelum mereka sempat mendekat, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Dari titik ini, keadaan berubah menjadi mimpi buruk. Benda-benda mulai bergerak sendiri. Pintu membanting keras. Teriakan terdengar dari ruangan kosong. Salah satu anggota tim bahkan mulai bertingkah aneh, seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu. Ketakutan berubah menjadi kepanikan total. Mereka mencoba mencari jalan keluar lain, berlari dari satu ruangan ke ruangan lain. Tapi rumah itu terasa seperti labirin. Lorong yang tadi mereka lewati tiba-tiba terasa berbeda, dan satu persatu anggota tim mulai menghilang. Kamera yang mereka bawa merekam semuanya, jeritan, langkah kaki yang mengejar mereka, dan bayangan gelap yang terus muncul dari sudut-sudut rumah. Pada akhirnya hanya tersisa satu orang yang masih hidup. Dalam keadaan panik, dia berlari menuju pintu depan sambil membawa kamera. Nafasnya terengah-engah, tangannya gemetar, dan dia terus mengatakan bahwa sesuatu sedang mengejarnya. Dia hampir mencapai pintu keluar. Hampir saja, tapi sebelum dia sempat membuka pintu, sesuatu muncul dari kegelapan. Serangan itu terjadi begitu cepat hingga kamera jatuh ke lantai. Gambar terakhir yang terlihat hanyalah lorong gelap dan suara jeritan yang tiba-tiba terputus. Rekaman berhenti di situ. Film kemudian kembali ke masa sekarang ketika rekaman tersebut ditemukan oleh pihak berwenang. Tidak ada satupun anggota tim investigasi yang pernah